Baik, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini adalah sudah pertemuan ketiga dari perkuliahan. Kita akan membahas tentang gas alam atau gas bumi. Mengapa kok gas alam atau gas bumi tetap disampaikan di energi terbarukan, yang harusnya memang tidak terbarukan, gitu. Tetapi mengapa kok kita sedikit ulas gitu ya, memberikan gambaran tentang gas alam atau gas bumi yang ada di Indonesia atau potensi-potensinya. Nah, karena sebenarnya gas ini bisa menggantikan minyak. Minyak sudah mau habis, gas potensinya banyak di Indonesia, tetapi belum digunakan secara optimal atau maksimal. Nah, mengapa kok belum digunakan? Nanti kita lihat mengapa kok belum bisa digunakan secara optimal di Indonesia, baru minyak yang digunakan. Nah, ini bisa menjadikan diversifikasi energi. Nanti selain minyak, ini juga gas alam atau gas bumi. Nah, kita lihat keunggulan gas gitu ya. Sebenarnya keunggulan gas itu pengolahan gas lebih praktis. Nah, ini dari sisi keunggulan, lebih praktis pengolahannya. Terus kemudian dapat digunakan di semua sektor rumah tangga. Baik di rumah tangga itu sebagai pemanas gitu ya, pemanas ruangan, terus kemudian untuk bisa memasak air gitu ya. Terus kemudian di industri juga sebagai bahan bakar. Kemudian di transportasi sudah ada beberapa yang di Jakarta misalnya, yang Transjakarta itu sudah menggunakan gas sumber bahan bakarnya. Kemudian juga sebagai pembangkit listrik. Sebenarnya kalau kita lihat juga kandungan nilai kalorinya lebih hemat sebenarnya dibanding dengan minyak bumi. Jadi 10-30% lebih hemat. Terus kemudian harga sebenarnya juga lebih relatif lebih murah dibanding dengan minyak. Jadi sekitar 55% dari harga minyak. Gitu. Kemudian ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan artinya apa? Kalau digunakan itu tidak memberikan emisi-emisi gas yang membahayakan di udara. Kemudian ya cadangannya besar, sebenarnya potensi gas atau potensi cadangan gas di Indonesia itu sangat besar. Hanya saja belum digunakan. Nah, mengapa kok belum digunakan? Nah, kita lihat kekurangannya gas. Sulit disimpan maupun diangkut. Jadi harus butuh misalnya tanker khusus untuk pengangkutan di kapal misalnya. Terus kemudian apabila penggunanya jauh dari sumbernya atau dari tempat diambilnya gas, itu harus membutuhkan pipa distribusi. Nah, pipa distribusi itu juga relatif lebih bahaya karena tekanannya akan tinggi. Nah, kalau misalnya mau didistribusikan, harus dirubah dulu. Yang bentuknya gas harus dirubah menjadi LNG atau LPG. LNG adalah liquid natural gas, jadi gas alam yang dicairkan. Kemudian ada liquid petroleum gas, jadi dibuat ya seperti cairan, itu ya dimampatkan dengan tekanan tertentu sehingga gas tadi akan berubah menjadi cair. Tetapi juga kalau misalnya nanti tekanannya berkurang, ya kembali lagi ke gas dia. Nah, itu yang agak susah. Kemudian penyimpanan gas untuk cadangan berbeda dengan penyimpanan minyak. Jadi agak rumit memang, sehingga dibutuhkan infrastruktur khusus yang harusnya dibangun duluan sebelum dieksploitasi. Nah, mengapa inilah yang gas belum digunakan secara maksimal atau secara optimal? Karena ini nih, infrastrukturnya ini, pembuatan infrastrukturnya ini yang relatif lebih mahal. Dan juga ada beberapa cadangan gas kita di Indonesia, itu kandungan CO2-nya tinggi. CO2-nya tinggi. Nah, CO2 tinggi itu bisa nanti menyebabkan korosi.
Terutama misalnya nanti kita lihat di Natuna, Blok Natuna gitu ya. Itu cadangannya besar sekali, tetapi CO2-nya juga tinggi. Nah, itu yang dulu itu perusahaan ExxonMobil sedang mengeksperimen untuk menghilangkan atau mereduksi CO2-nya. Sekarang sedang studi. Nah, itu yang belum digunakan atau belum ditambang. Jadi masih dalam proses studi-studi, cadangannya besar. Kemudian sebenarnya kalau pemisahan gas gitu ya, ada pengotor, gas-gasnya ada pengotor, salah satunya juga nanti CO2 itu dihilangkan. Jadi kotoran gas dihilangkan dulu. Terus kemudian tekanan dikurangi sehingga ada beberapa hidrokarbon yang lebih berat. Jadi sebenarnya gas itu pun juga hidrokarbon gitu ya. Tapi bentuknya dia gas. Berbeda dengan minyak, dia hidrokarbon yang bentuknya cair. Jadi ada ikatan H dan C. Misalnya CH4 metana itu kan gas metana gitu ya. Jadi dia termasuk hidrokarbon. Nah, kalau lebih berat, nanti kalau tekanan dikurangi dia akan menjadi cair. Jadi terpisah dari gasnya. Kemudian ada bahan-bahan khusus yang digunakan untuk menyerap sulfur dan karbon dioksidanya ini. Ya, jadi kalau sulfur nanti ada reagennya sendiri untuk memisahkan sulfur. Nah, inilah pengotor-pengotornya, sulfur dan karbon dioksida CO2. Nah, kalau sebenarnya kalau ini sulfurnya bisa dipisahkan dari gas menjadi sulfur dioksida SO2, nah itu sebenarnya bisa digunakan. SO2 ini bisa digunakan sebagai pembuatan asam sulfat. Jadi SO2 nanti direaksikan dengan hidrogen kembali, dia akan membentuk namanya H2SO4. Ya. Nah, kemudian juga gas hidrogen ini juga digunakan kalau nanti sudah jadi asam sulfat, gas hidrogen itu untuk digunakan sebagai bahan baku amonia, gitu ya, amonia. Nah, ini juga bisa nanti amonia, nanti produknya bisa pupuk yang ada amonianya. Terus kemudian ada gas pengotornya juga adalah gas helium. Gas helium itu sebenarnya kalau bisa dipisahkan, itu untuk mengendalikan bahan bakar roket. Roket itu biasanya menggunakan gas helium. Nah, bayangkan untuk memisahkan helium, untuk memisahkan sulfur, untuk memisahkan CO2 itu kan butuh teknologi yang tinggi. Berbeda dengan minyak. Nah, inilah mengapa gas di Indonesia itu belum banyak digunakan. Ya karena mungkin pengotornya tinggi. Sehingga pengotornya tinggi belum optimal. Tapi nanti suatu saat kalau minyak di Indonesia sudah mulai menipis atau sudah mulai habis, ini pasti akan digunakan. Terus kemudian ada gas butana dan propana. Jadi masih ini hidrokarbon. Kalau kalian nanti searching gitu ya di Google, butana dan propana ini juga ikatan antara C dan H. Ini diperlakukan agar tekanan menjadi cair. Jadi ada beberapa gas yang dengan tekanan tertentu dia akan menjadi cair. Misalnya gas dengan tekanan 1 atmosfer, dia akan berubah jadi cair. Tapi kalau tekanannya kurang dari 1 atmosfer, dia akan berubah jadi gas lagi. Jadi dimampatkan. Jadi gas itu ditekan dengan tekanan tertentu sehingga nanti akan menjadi cair. Nah, jika tekanan gas dilepaskan, jadi kalau misalnya tadi tekanannya untuk menekan, terus kemudian ini dilepaskan, dia berubah menjadi gas kembali. Nah, ini yang agak susah ketika kita memang memperlakukan gas. Ya, makanya butuh infrastruktur, di mana infrastruktur itu investasinya jadi jauh lebih mahal dibanding dengan minyak. Nah, kalau kita lihat sebenarnya produksi gas nasional di gas alam cair di tahun 2009 ini sebenarnya sudah mencapai 419 juta MTBU. Jadi ini satuan dari British, million metric thermal, ini thermal ya, sebentar, ini thermal British unit gitu. Kemudian LPG itu tahun 2009
itu 164.000 metrik ton. Jadi ini masih dalam bentuk gas LPG ya, seperti yang tabung untuk memasak itu ya, memasak yang di rumah-rumah ada yang tabung melon gitu orang nyebutnya ya 3 sampai 5 kilo, terus ada yang tabung biru 15 kilo. Nah, kalau yang ini sudah dalam bentuk cair karena ini cairan. Sementara konsumsinya kalau kita lihat jadi produksinya ini tapi konsumsinya hanya 3.500 million metric standar cubic feet per day. Jadi ada selisih, jadi over produksi atau surplus sebenarnya. Nah, karena apa? Penyerapan juga domestik belum banyak, gitu. Makanya juga belum digunakan secara optimal. Jadi pengguna domestik itu masih menggunakan minyak, baik industri, ya, baik industri. Nah, kalau yang rumah tangga kan sekarang sudah mulai beralih ya. Dulu pakai kompor minyak tanah, gitu. Sekarang sudah kalau di perkotaan sudah mulai menggunakan gas. Gitu. Tetapi di pedesaan itu masih menggunakan minyak tanah dan juga kayu bakar. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau kita cari di domestik gitu ya, minyak tanah pun sekarang juga sudah mulai sulit. Jadi pelan-pelan sebenarnya pemerintah menarik gitu ya, bukan menarik ya, tidak memproduksi minyak tanah lagi, tapi yang gas yang digenjot. Jadi nantinya diharapkan seluruh Indonesia baik domestik baik industri menengah maupun industri di rumah tangga atau di rumah tangga nanti sudah menggunakan gas semua. Terus untuk pemanas itu juga pemanas rumah kalau di iklim yang dingin gitu ya itu sudah menggunakan gas. Nah, kita lihat potensi gas di Indonesia ini ada beberapa yang blok besar gitu ya. Cuman ini yang nomor 3 dan nomor 5 ini renegosiasi. Tetapi ada blok-blok besar yang di Indonesia yang sebenarnya potensinya besar, tapi belum dioptimalkan. Nah, yang terakhir ini Saka Kemang, ini juga baru, penemuan baru ya, di Sumatera Selatan, ini penemuan cadangan gas yang besar. Jadi inilah yang ada di Indonesia. Mungkin nanti juga ada beberapa blok yang temuan-temuan baru gitu ya. Dengan temuan-temuan baru artinya apa? Potensi gas Indonesia akan bertambah. Kalau minyak belum banyak penemuan-penemuan baru terkait dengan lapangan-lapangan minyak sehingga ya dikhawatirkan gitu ya di 2030 nanti minyak mungkin sudah menipis gitu ya. Tetapi kalau tidak ada penemuan baru minyak gitu ya. Sama seperti ketika saya kuliah dulu gitu ya tahun 90-an itu pada waktu kuliah geologi minyak bumi juga begitu. Jadi kuliah minyak bumi dosennya juga bilang kalau 10 tahun lagi minyak akan habis. Tapi ternyata dari tahun 90 sampai sekarang kan minyak belum habis. Meskipun produksinya sudah kecil ya, sekitar hanya 800.000 sampai 900.000 barel per hari. Kalau zaman-zaman tahun 80-an itu bisa 1 juta lebih gitu ya. Nah, artinya apa? Gitu. Kalau 10 tahun minyak habis itu tidak ada penemuan lapangan minyak baru. Kalau ada penemuan artinya bertambah lagi. Ya, diharapkan kalian nanti sebagai geologis muda bisa menemukan minyak. Potensinya mungkin masih ada, terutama yang Indonesia Timur yang masih belum banyak dieksplorasi. Sudah eksplorasi tapi masih namanya brownfield, lapangan-lapangan masih bukan immature, jadi masih belum banyak eksplorasinya. Dan di Indonesia Timur keterdapatannya itu jauh di bawah sana, misalnya di Laut Banda itu dengan kedalaman sekian ribu meter minyak masih di bawah sana, itu kan butuh teknologi yang luar biasa. Mungkin nanti 10 tahun ke depan dengan teknologi yang sudah canggih, minyak yang di laut-laut Banda sana, yang di cekungan-cekungan Banda sana bisa diambil atau bisa dieksploitasi. Nah, inilah
tantangan kalian untuk 5-10 tahun ke depan nanti sebagai geologis muda memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara untuk penemuan lapangan-lapangan minyak. Nah, mari kita lihat satu persatu dari blok-blok ini. Cuma nanti yang nomor 3 dan nomor 5 ini tidak terkait dengan blok gas gitu, hanya terobosan dari PT Badak dan renegosiasi di lapangan Tangguh di Papua. Kita lihat di blok East Natuna. East Natuna itu di dekat dengan Singapura. Nah, ini potensi konflik tinggi. Kemarin sudah ada klaim dari, ini kan di Laut Cina Selatan gitu ya. Di Laut Cina Selatan ada Cina yang mengklaim gitu bahwa itu masih masuk daerahnya Cina. Jadi masih rawan terhadap konflik antar dua negara. Nah, makanya kenapa di blok Natuna itu yang mengelola perusahaan dari Amerika. Jadi pinter-pinternya orang Indonesia ini ya untuk menempatkan Amerika di blok-blok yang dekat-dekat dengan perbatasan. Nah, kalau kita lihat nih cadangannya 49,80 triliun kubik feet gitu ya. Jadi sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dari penemuan sampai sekarang itu belum digunakan, belum dieksploitasi. Karena apa? Keterdapatannya di laut dalam. Kalau sudah laut dalam itu kan tekanan airnya juga sangat besar. Butuh pipa yang mampu menahan tekanan air. Kalau enggak ya bisa meledak nanti pipanya. Terus kemudian gas CO2-nya tinggi. Nah, ini yang dulu Exxon Mobil Oil itu sedang studi untuk menghilangkan kadar CO2-nya. Karena sangat tinggi sekali sehingga belum bisa dieksploitasi. Nah, ini tadi lokasi rawan sengketa antar dua negara, bisa antara Indonesia dengan Cina. Karena sudah ada beberapa kapal Cina yang ditempatkan di sana, ya. Terus kemudian diprediksi, nah ini juga terkait dengan harga di blok East Natuna ini kalau belum diproduksi itu harga gas di Asia Pasifik turun. Jadi $5 per 1.000 kaki kubik gitu. Kalau ini turun harganya segini sehingga tidak ekonomis lagi untuk digunakan atau dieksploitasi atau diproduksi. Bayangkan misalnya untuk memproduksi dia butuh $10 saja, $10 per 1.000 kaki kubik feet. Sementara harga jualnya hanya 5. Berarti kan sudah tidak ekonomis, rugi $5. Nggak mau perusahaan rugi, maunya kan untung gitu ya, maunya untung. Jadi ini juga masih kendala harga ini, karena harga gas di Asia Pasifik ini juga masih fluktuasi gitu ya. Sementara CO2-nya juga tinggi di laut dalam, itu butuh teknologi yang sangat tinggi. Nah, ini posisinya, jadi ini Singapura gitu ya. Nah, posisi kita di sini, posisi Natuna itu di sini. Nah, inilah yang ada sengketa. Ini ada Indonesia dengan Vietnam, ada Malaysia. Terus kemudian di sini mungkin nanti ada Cina gitu ya. Ini juga berpotensi. Padahal di sini potensinya sangat besar potensinya. Jadi ini ada perusahaan-perusahaan gitu ya, ada Premier. Nah, yang ini menghasilkan gas dan minyak gitu. Nah, kalau diekspor itu bisa dipipakan ke Singapura sebenarnya, lebih dekat. Kalau ke Indonesia kan jauh gitu ya. Sini ke Pontianak yang paling dekat gitu. Itu juga relatif lebih jauh. Lebih dekat dengan Singapura sebenarnya. Nah, ini ya blok East Natuna, terutama yang di D Alpha, lapangan D Alpha. Ini yang kalau kita lihat ini ada Vietnam, di sini juga ada Malaysia, di sini ada Singapura, jadi rawan konflik. Ini batas teritoria kita, Indonesia, batas NKRI-nya. Nah, di beberapa lapangan gitu ya, terutama di South Natuna, Laut Natuna Selatan, blok. Gitu. Nah, di sini ada, ini bloknya, gitu. Di sini ada sudah penemuan-penemuan. Yang lapangan yang merah ini adalah gas field, terus yang hijau ini sedikit
ini minyak, terus kemudian yang oranye ini gabungan, jadi minyak dan gas. Nah, mengapa kok di sini bisa minyak dan gas? Ya tergantung tipe kerogennya atau tipe batuan induknya yang membawa. Jadi batuan induk itu bisa hanya memproduksi minyak, terus kemudian bisa memproduksi minyak dan gas, bisa hanya memproduksi gas, jadi tipe kerogennya. Jadi kalau dia alginat, nanti dia bisa hanya gas, hanya minyak. Tapi kalau liptinit itu bisa gas dan minyak. Kalau vitrinit tipe kerogennya itu atau tipe kerogen 3 dia hanya gas, nggak akan bisa menghasilkan minyak, dia hanya menghasilkan gas. Nah mungkin kemarin ketika kalian mempelajari, terutama yang angkatan-angkatan 18 ya, ini kemarin kan melajari geologi minyak bumi gitu ya. Kalau tipe batuan induknya, nanti tipe kerogen 1 dia oil prone hanya menghasilkan minyak, tipe 2 nanti oil and gas prone itu bisa menghasilkan minyak dan menghasilkan gas. Menghasilkan minyak dengan tingkat kematangan tertentu, ya Tmax-nya nanti 479 dia minyak, tapi kalau Tmax-nya lebih dari itu, dia akan berubah menjadi gas. Jadi kalau tipe 3 dia hanya gas, gitu ya. Nah tipe 2 itu liptinit, makanya liptinit kan seperti liptida, seperti lemak. Lemak itu kalau kita bakar, gitu ya, dengan suhu tertentu, lemaknya akan meleleh menjadi minyak. Tetapi kalau panasnya kita naikkan, gitu ya, nah, minyaknya tadi yang sudah terbentuk, dia akan terbentuk menjadi gas. Gitu. Kemudian kalau tipe vitrinit itu biasanya vitrinit kalau di batu bara dulu itu adalah material yang dari pohon berkayu. Pohon berkayu kalau kita bakar ya tidak akan menghasilkan seperti kayu-kayu bakar itu kalau kita bakar ya tidak akan menghasilkan minyak tetapi hanya menghasilkan gas saja. Nah inilah mengapa di lapangan-lapangan ini bisa ketemu seperti ini ya, di bawahnya kemungkinan tipe kerogennya bisa berbeda-beda. Nah, ini dari gambaran seismik gitu ya, dari East Natuna. Jadi ini rencana dari tes lainnya ini 140 km. Jadi kemudian ada 7 sumur seismik ini sudah dilakukan 4.140 km. Jadi jalur-jalur seismik ini dijumlahkan gitu ya. Bukan sekali narik sekali narik 4.000 tidak. Jadi line-line seismik yang hijau-hijau ini jaraknya berapa gitu ya, panjangnya berapa, kemudian dijumlahkan semua. Terus kemudian ada 9 laporan yang sudah dilakukan, terus 14 peta. Ini potensi yang ada di Natuna. Kemudian juga ini ada dari blok Donggi Senoro. Donggi Senoro itu di lengan timur dari Sulawesi. Ini juga sudah lama sekali. Dulu pada waktu saya sedang menempuh S2 gitu, saya ikut mengevaluasi, tapi untuk airnya pada waktu itu. Jadi saya membantu Profesor Lambo Gutasoid untuk menghitung kalau misalnya air diinjeksikan untuk gasnya bisa keluar, itu berapa tekanan yang harus dibutuhkan. Nah, blok Donggi Senoro itu nanti ada lapangan-lapangan Matindok segala macam ya. Nah, ini cadangannya juga besar nih, 2,3 triliun kubik feet gitu. Nah, kemudian rencana produksinya itu 2 juta ton per tahun. Ini sedang dilakukan intensi pengeboran. Nah, ketika nanti intensi pengeboran, bisa saja cadangan ini semakin berkurang atau semakin bertambah. Ya. Jadi ditambah dengan bor-bor gitu, semakin banyak bor nanti cadangannya akan perhitungannya akan semakin lebih detail. Nah ini lapangan Donggi Senoro di sini di lengan timur dari Sulawesi ya, di daerah Luwu, daerah Luwu ini. Ini ada lapangan gitu ya, ada Donggi sendiri, ada Minahagi, Senoro, Matindok dan Maleoraja. Nah dulu saya membantu Profesor Lambok itu mengevaluasi di Matindok sama Donggi, tapi terkait dengan air tanahnya pada waktu itu, ya, bukan gasnya, karena kebagian menstudi airnya.
Tuh, yang Prof. Lambok Dasoit. Kemudian ini nanti kalau sudah diproduksi, ini rencananya ada di Matindok 1, ini ya LNC plant. Jadi ini Luwuk di sini. Terus kemudian ini lapangan-lapangannya ya, ada Donggi Minahaki Gasfield, Senoro Gasfield, Malioraja dan Matindok Gasfield. Jadi memang ini gas. Nah dulu ini pernah dieksplorasi ya mungkin tahun-tahun 70-an, tapi karena seismiknya belum 3D ya masih 2D itu tidak ketemu karena ternyata dia reservoirnya itu batu gamping. Jadi tidak terekam oleh seismik yang 2D. Terus kemudian dengan perkembangan teknologi bisa menggunakan amplitudo impedans segala macam, akhirnya muncul si terumbunya atau batu gampingnya yang menyimpan gas itu. Jadi bukan berarti dulu udah gagal, tidak. Jadi dulu eksplorasi gagal, tidak. Tetapi karena dengan kemajuan teknologi gitu ya, dengan kemajuan teknologi akhirnya ketemu. Nah, siapa tahu nanti dengan kalian gitu ya, 5-10 tahun yang akan datang, kemudian teknologi seismik itu semakin maju, siapa tahu nanti di Indonesia Timur juga ada penemuan-penemuan lapangan minyak. Yang sekarang juga sedang tren itu blok Masela gitu ya. Dulu juga dengan teknologi yang masih belum canggih itu belum ketemu, tapi sekarang sudah mendapatkan minyak yang ada di blok Masela. Nah ini rencana pengembangannya untuk LNG plant, gitu, liquid natural gas. Jadi gas-gas ini akan dicairkan sehingga nanti memudahkan untuk distribusinya. Ini cadangan minyak dan gasnya tadi ya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, minyaknya sangat kecil, ya 6,2. Tapi kalau kita lihat gasnya, jadi blok Senoro dan Toli, ini cadangan gas LNG-nya. Ini kalau kita lihat ini besar, besar sekali. Ya. Nah artinya apa sebenarnya? Sebenarnya begini, kalau misalnya tipe kerogennya gas, gitu ya, tipe 3, dia sebenarnya juga mampu menghasilkan minyak, tetapi kecil sekali. Sama seperti gini, kalau kalian perhatikan, ketika membakar kayu, gitu, membakar kayu, kalau di Jawa itu namanya untuk kayu, jadi kayunya itu di pinggir yang ada terbakar itu ada semacam airnya gitu ya. Nah mungkin tipe kerogen 3 itu juga gitu, ada tapi kecil sekali. Yang dominan adalah gasnya. Kemudian ini terobosan dari PT Badak. PT Badak itu di Bontang. Itu sebenarnya PT Badak itu hanya mengolah gas tadi untuk menjadi LNG. Nah, penyumbangnya itu biasanya dari Blok Mahakam, dari Yonokal dulu total itu dikirim ke Bontang, Bontang kemudian dirubah dari gas menjadi LNG. Nah, kapasitas terpasang di Bontang sana, Kalimantan Timur, itu 22,5 juta metrik gas per tahun LNG, kemudian 1,1 juta metrik ton itu per tahun, itu produksinya ya, ini LPG. Kemudian kapasitas produksi sebenarnya per harinya itu 4.000 meter kubik LPG. Nah ini terobosan-terobosan yang dilakukan oleh PT Badak NGL untuk bisa menyuplai gas untuk kebutuhan domestik. Ini PT Badak, jadi bukan blok Badak, tetapi ini hanya produksi saja, produksi dari PT Badak untuk meningkatkan produksinya. Kemudian Lapindo Brantas, nah yang di Jawa Timur ada Lapindo Brantas, di tepatnya lapangannya di Tanggul Angin, di Sidoarjo, ini cadangannya cukup besar, 81,5 billion standar kubik feet gitu ya. Jadi miliar, kalau tadi cadangan gas Indonesia triliun, ini miliar. Jadi besar sekali punya Lapindo Brantas. Terus kemudian karena di Tanggul Angin ini sukses menemukan gas, nah akhirnya mengebor yang sekarang jadi lumpur Lapindo itu. Jadi di bawah memang ada penampakan terumbu atau gas yang sama seperti di
Tanggulangin. Nah, ketika dibor mungkin ada kegagalan atau apa sehingga menyebabkan keluar membentuk lumpur lapindo itu. Nah, secara terpasang ini di Tanggulangin ini sudah terpasang 5 unit sumur gas di Tanggulangin, Sidoarjo. Tapi untuk menambah cadangan gitu ya, untuk menambah cadangan Lapindo akan mengebor sumur baru. Ini sepertinya dari 9 ini salah satunya yang sekarang jadi lumpur Lapindo gitu. Ya, ini Lapindo Brantas. Ini bloknya Lapindo Brantas, jadi wilayah kerjanya ini sangat luas gitu ya. Nah, di Tanggulangin itu yang di sini. Ya, Lapindo Brantas, ini operatornya. Jadi Lapindo Brantas menguasai 50% saham, PT Prakarsa Brantas 32%, kemudian Minara Brantas ini 18%. Ini masa kontraknya sampai 22 April 2020. Sebenarnya kalau kontraknya habis, ini bisa diperpanjang, kalau tidak diperpanjang dikembalikan ke pemerintah untuk dilelangkan kembali agar perusahaan-perusahaan lain bisa mengeksplorasi kembali. Ini lapangan Wunut yang ditanggulangin, nah namanya lapangan Wunut dan lapangan Tanggulangin. Ini reservoirnya adalah Gamping, gitu ya, Gamping. Cadangan tersisanya ini tinggal karena sudah diproduksi tinggal 81,5 billion standar kubik feet tadi ya. Sebenarnya cukup besar gitu produksinya. Ya. Nah ini yang lumpur Lapindo ya kalau nggak salah ya. Nggak mempermasalahkan. Nah ini produksinya untuk Lapindo. Jadi produksinya mencapai puncak itu di 2004. Ya, 2004 itu 64,5 untuk produksinya. Terus kemudian dia menurun. Nah, bayangkan kurva-kurva ini yang harus kalian perhatikan. Ini mencapai puncak terus kemudian turun. Nah, produksi minyak di Indonesia itu juga turun, decline gitu ya. Decline secara alami. Jadi menurun secara alami. Nah, tinggal kita jaga decline-nya itu tidak begini tapi begini gitu ya. Dengan ditambah-tambah lapangan baru itu artinya tidak turun terus gitu tapi ada agak datar nanti turun lagi, ada datar turun lagi ya. Dengan penemuan-penemuan baru. Ini ditanggulangin juga sudah mencapai puncaknya di 2012. Nah, kita lihat nih meskipun itu turun, kalau kita lihat ini, nah ini naik lagi. Mungkin ada penemuan baru lapangannya. Nah, inilah yang kita jaga. Jadi ini turun, nah kita jaga agar naik lagi. Nanti kalau turun secara alami, itu ya decline secara alami, terus kemudian ada penemuan baru, nanti bisa naik lagi. Jadi itu yang produksi yang dijaga baik perusahaan-perusahaan gas gini ya, operator-operator gas maupun operator-operator lapangan-lapangan minyak. Kemudian ini ada renegosiasi LNG Tangguh. Ini Tangguh ini ada di Papua, di Kepala Burung sana, di sekitar Teluk Bintuni, ya, cadangan gasnya itu 17 triliun kubik feet. Nah, mengapa kok renegosiasi? Ya karena harganya berubah. Jadi harganya ini kalau dari Cina itu mintanya 3,35 juta. 3,35 dolar per 1 juta gitu ya. MMBTU jadi Million Metric British Thermal Unit. Nah, dinegosiasi lagi itu siapa tahu harganya bisa naik. Kalau harganya naik kan kita bisa produksi. Kemudian kapasitas kilang LNG di Indonesia sebesar 16 juta ton per tahun atau million ton per annual. Ini berasal dari LNG Tangguh. Nah, kalau kita lihat nih, dari Tangguh aja sudah menyuplai 7,6 juta ton per tahun. Sementara Bontang tadi itu 8,6. Jadi memang masih tertinggi Bontang karena itu dulu pertama kali di Indonesia gitu ya, Bontang. Ini posisinya, ini Bontang di sini, Tangguh di sini, ya BP, British Petroleum operatornya. Jadi operatornya itu British Petroleum dominannya. Ini hanya British Petroleum, ini Bontang di sini. Nah, Bontang ini biasanya penyuplainya dari Blok Mahakam ini, dari Blok Mahakam. Nah, kalau yang Tangguh ini ya penyuplainya dari sini.
Tidak perlu dari Tangguh nanti dibawa ke Puntang jauh sekali. Dibuat di dekat dengan lapangannya. Mungkin nanti kalau di sini ini Natuna, kalau nanti Natuna bisa diproduksi ya akan dibuat apa namanya LNG plant-nya. Sementara di Luwu ini di sini gitu ya. Jadi nanti dibuat LNG plant-nya ini di sini. Oke. Ini yang bloknya, jadi blok Tangguh, gitu ya, blok Tangguh. Ini ada Tangguh LNG plant lokasi, terus kemudian ini nama-nama bloknya, gitu ya. Ada Muturi blok, ada Berau blok, gitu ya. Di sini yang menghasilkan gas di sini. Ini ada Wiriagar blok yang menghasilkan gas di sini. Di Teluk Bintuni. Nah kita lihat kalau Teluk Bintuni ini juga kalau di petroleum system di Indonesia itu ada cekungan Salawati dan cekungan Bintuni. Jadi di Indonesia Timur di Kepala Burung ini ada 2 cekungan gitu ya, cekungan Salawati di utara, terus kemudian ini cekungan Bintuni. Ini juga cekungan Salawati dan Bintuni dulu itu juga penghasil minyak, tapi reservoirnya juga gas, gitu ya. Reservoirnya batu gamping, Nah, artinya apa? Sebenarnya cekungan-cekungan yang ada di Indonesia Timur juga berpotensi untuk penemuan baru minyak atau gas. Ini blok-bloknya, jadi sudah di seismik, gitu ya. Ini lapangan-lapangannya di Berau, ada Wiriagar Deep. Nah, Wiriagar Deep ini kan kalau kita petroleum system bisa saja sebagai tempat kitchennya atau pemasaknya. Mungkin ada batuan induk di sana. Kalau di dalaman nanti batuan induk bisa terubah atau menggenerasi minyak atau gas, kemudian dari generasi minyak atau gas itu dia akan mencari tempat yang relatif lebih tinggi, terus kemudian lewat reservoir migrasi, terus kemudian terjebak di tempat yang relatif lebih tinggi. Karena sifatnya ringan, berat jenisnya ringan. Berat jenis minyak itu lebih ringan dari air, berat jenis gas lebih ringan daripada minyak, sehingga mencari tempat yang relatif lebih tinggi. Kemudian ada lapangan Petronas, ini di Muria, di sekitar utara Muria. Ini lapangan Kepodang ya, di Blok Muria yang sudah penemuan. Ini diharapkan produksi gasnya adalah 116 juta metrik standar kubik feet per hari. Kemudian ada lapangan Bukit Tua, ini agak ke timur, gitu ya, dari Rembang, gitu ya. Ini juga terkenal Bukit Tua, gitu, bisa menghasilkan minyak atau gas. Ini menghasilkan minyak 50 million metrik standar kubik feet per day. Sementara minyaknya itu menghasilkan 20.000 barrel per hari produksinya. Ya. Nah, kecil memang, tapi untuk produksi nasional dijumlahkan masing-masing semua lapangan itu dijumlahkan. Nanti berapa? Misalnya dari lapangan minyak 20.000 per hari, nanti lapangan yang lain berapa, nanti ditotalkan sehingga total produksi minyak di Indonesia per hari itu sekitar 800 sampai 900 ribu barel per hari. Ini gas Petronas, perusahaan Petronas dari Amerika. Nah, ini kita harus sebenarnya harus iri. Petronas itu dulu belajarnya dari Pertamina. Ya, Petronas itu belajarnya dari Pertamina, tapi sekarang jadi perusahaan besar itu Petronas. Ini yang di Blok Muria tadi ya, Kepodang di sini, dan di Bukit Tua di sini Kepodang. Nah, rencananya nanti gas yang ada di sini itu untuk power plant yang sekarang sedang dibangun di Semarang, di Tambak Lorok. Jadi pembangkit listrik. Jadi sedang dibangun di sini. Ada salah satu alumni yang bekerja di sini sebagai HSE. Dulu ada 2 gitu ya, tapi sekarang yang satu sudah pindah, gitu. Yang satu masih di sini. Jadi HSE-nya pembangunan power plant Tambak Lorok. Power plant itu pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik sumbernya nanti dari gas ini, dari Kepodang ini. Jadi di pipeline-nya ke arah Semarang di sini ya, untuk power plant. Saka Kemang, nah ini yang terbaru, penemuan yang terbaru gitu ya, di Sumur Kaliberau, Sumur Kaliberau Dalam KBD2X.
Ini di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ini cadangannya 2 triliun kubik feet gitu ya. Kalau pastinya itu sekitar 1,64 triliun. Nah, ini kalau diproduksi, ini bisa beroperasi sekitar 15 tahun ke depan. Ya, ini penemuan baru di Saka Kemang. Ini saya tambahkan karena di bukunya Pak Prof tidak ada, jadi saya searching dapat ini penemuan baru di Saka Kemang. Ada South Saka Kemang, ya ini jadi lapangan ini di Sumatera Selatan. Ini total areanya 2.145,1 km persegi. Di onshore, nah di darat. Enaknya kalau di onshore kan tidak terlalu jauh gitu ya. Kalau misalnya bikin power plant ya dekat dengan bisa dekat dengan sumbernya. Ya, cadangannya minyak ini 106,3 million metric barrel oil gitu ya. Jadi 106 ribu barrel oil. Kemudian ada gasnya ini billion. Nah, jadi resources ya bukan cadangan. Berbeda. Kalau resources itu sumber daya. Kalau cadangan itu reserve. Jadi tingkat kepastiannya jauh lebih tinggi cadangan. Tingkat kepastiannya jauh lebih tinggi reserve. Gitu. Dengan reserve itu misalnya sudah banyak pemboran. Tapi kalau sumber daya itu belum banyak pemboran. Jadi masih sangat kasar. Jadi ini masih sumber daya, tetapi kalau yang reserve, yang cadangan sudah terbukti gitu ya, itu hanya 2 triliun kubik feet. Ini yang di Saka Kemang. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan potensi gas yang ada di Indonesia, beberapa lapangan gas yang ada di Indonesia, yang nantinya mungkin akan menggantikan minyak, kalau minyaknya sudah menipis maupun habis. Jadi diversifikasi pertama kali dari minyak itu ke gas. Nanti dari gas bisa ke panas bumi dan lain sebagainya. Makanya ini perlu saya sampaikan dulu. Mengapa kok kita juga mempelajari gasnya? Kita lihat potretnya, potensi gas yang ada di Indonesia, terus berapa yang sudah digunakan, gitu ya. Nanti ini menghasilkan apa? Mendiversifikasi atau bisa menggantikan gas minyak yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Saya Gregory Chandra Pak, mau tanya kalau gas alam itu sendiri menyebabkan kerak di pipa-pipa gitu nggak Pak? Kayak di panas bumi gitu loh Pak. Oh gitu. Gitu pertanyaannya? Iya. Ya. Jadi kalau gas sendiri itu tidak menghasilkan kerak. Kalau di panas bumi, mengapa kok bisa menghasilkan kerak? Karena gasnya itu masih mengandung SiO2. Ya, SiO2 itu nanti kalau pada suhu tertentu, misalnya pada reservoirnya di panas bumi, itu kan suhunya tinggi. Si SiO2-nya terlalu di gas. Tetapi ketika dipipakan, nah SO2 ketika perjalanannya itu di tempat-tempat tertentu suhunya akan turun. Ketika suhunya akan turun, silikanya mulai mengendap. Nah, ketika mengendap itulah yang membuat kerak-kerak yang ada di pipa. Nah, berbeda dengan gas asli, gas alam atau gas bumi tidak akan membentuk kerak karena tidak ada unsur silikanya, tidak ada unsur SiO-nya atau Si-nya. Tetapi tadi kalau misalnya gasnya, karena gas ini yang termogenik gitu ya, karena gasnya ini ada sulfurnya, ada CO. Nah, inilah yang menyebabkan korosi sebenarnya. Ketika di pipeline gitu ya, dipipakan itu esnya nanti akan bereaksi dengan, kalau misalnya itu besi, itu akan bereaksi dengan besinya. Nah, ketika bereaksi dengan besinya akan menyebabkan korosi di beberapa tempat.
Nah, idealnya gas alam itu ya dihilangkan semua pengotornya itu, sehingga yang dilewatkan ya benar-benar murni yang hidrokarbon yang dalam bentuk gas, bukan ada pengotornya tadi. Nah, makanya itu di-studi dulu sebelum di pipeline, sebelum dipipakan, itu direduksi dulu CO2-nya. Jadi di sumurnya, dekat sumur mungkin nanti ada pengolahan, setelah pengolahan mereduksi pengotornya, nah setelah direduksi baru di pipeline kan. Jadi tidak akan menghasilkan kerak di dalam pipanya yang Gregorius maksudkan kan, kalau di panas bumi itu di dalam pipa itu di dalamnya itu ada keraknya, ada kerak SiO-nya kalau panas bumi. Tapi kalau gas alam tidak ada. Hanya mungkin itu tadi bisa menyebabkan korosi pada pipa-pipa yang dilalui kalau misalnya langsung dialirkan. Jadi dari sumur langsung dialirkan tanpa direduksi pengotor-pengotornya. Begitu Gregorius. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ye. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan?